Kekerasan seksual masih kerap terjadi, bahkan setelah UU TPKS disahkan. Korban seringkali terlambat bahkan tidak lapor karena berbagai faktor yang mana dapat merugikan dirinya sendiri dari segi pengumpulan alat bukti yang diperlukan untuk menindak pelaku. Berikut hal yang perlu kamu ketahui tentang aspek forensik dan mediko-legal kekerasan seksual. Menurut KUHP pasal 183, butuh minimal 2 alat bukti yang sah untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku. Hal ini sudah diatur dalam UU nomor 12 tahun 2022 atau UU TPKS, yang mana pada pasal 24 ayat 1 disebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam membuktikan tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari alat bukti sebagaimana disebutkan dalam hukum acara pidana, yang mana merujuk pada pasal 184 KUHP, yaitu disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kemudian kedua, alat bukti yang lain yaitu informasi dan atau dokumen elektronik, dan ketiga, barang bukti terjadinya tindak pidana, di mana hasil pemeriksaan forensik atau yang disebut dengan visum et repertum yang dibuat oleh dokter termasuk alat bukti berupa surat. Sehingga bila mengalami dan mendapati kekerasan seksual, hal yang harus dilakukan yaitu pertama, lapor. Korban atau perwakilan korban dapat lapor ke hotline SAPA 129, yaitu pengaduan khusus perempuan dan anak, atau langsung melapor ke kepolisian. Karena yang berhak memerintahkan dokter untuk membuat visum adalah penyidik atau polisi dan hakim pidana, perdata, atau agama. Kedua yang harus diperhatikan adalah laporan harus dilakukan sesegera mungkin karena dokter melakukan visum berdasarkan pemeriksaan pada kondisi pasien pada saat itu. Apabila luka sudah kering, sembuh, atau hilang, maka hasil pemeriksaan dibuat apa adanya. Apabila hasilnya ingin sereal time mungkin, maka harus segera melapor. Dalam kasus kekerasan seksual, kedokteran forensik berperan dalam pembuktian adanya tanda persetubuhan, yaitu ditemukannya sel sperma dalam vagina yang merupakan tanda pasti adanya persetubuhan, dan cairan sperma atau mani dalam vagina. Kemudian, kedokteran forensik juga berperan dalam pembuktian adanya tanda kekerasan, memperkirakan usia, menentukan pantas tidaknya dikawin, dan pemeriksaan lanjut yang memungkinkan untuk mencari tanda kehamilan dan adanya penyakit kelamin. Adanya penyakit kelamin atau kehamilan memperkuat adanya persetubuhan meskipun tidak diketahui saat terjadinya. Idealnya, pemeriksaan visum hidup kekerasan seksual dilakukan 1-10 hari setelah terjadinya kasus karena luka kekerasan seksual di sekitar genital atau alat kelamin seperti robekan, perdarahan, memar, atau lecet baik pada penis maupun vagina bertahan sekitar 7-9 hari, dan sel sperma yang bergerak atau motil dalam liang vagina bertahan 4-5 jam setelah berhubungan, atau dapat ditemukan sel sperma dalam keadaan tidak bergerak atau tidak motil yang bertahan 24 jam sampai 36 jam setelah berhubungan. Oleh karena itu, laporan yang segera sangat berperan penting dalam pembuatan visum ini. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter akan menuliskan visum et repertum atau VER berdasarkan apa yang ditemukan. Pihak yang berhak mengambil hasil visum dari dokter yaitu polisi atau penyidik, sehingga kalian bisa menanyakan hasil visum yang telah dilakukan kepada pihak kepolisian. Dan itulah hal-hal terkait visum yang perlu kalian ketahui dari